Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang bisa jawab Ibu? Wonten nggih, Masya Allah, Masya Allah. Malah kula lek Madura mengke dicampuri sithik-sithik mboten napa-napa nggih. Masya Allah. Kula niki awon tanpa rupa ngeten niki anu Bu, keturunan Timur Tengah. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepuh-sepuh semua Ibu. Alhamdulillah. Remaja Pak. Remaja. Ada yang 18. Di balik 81. Masya Allah, Masya Allah. Makanya tadi saya bawa santri-santri supaya ngimbangin Bu. Saya bayangkan info bocoran dari Pak RT, Pak Hari, sepuh-sepuh. Ora usah wengi-wengi nggo marine ya gitu. Akhirnya kula betake bocah nom-nom nggih. Jane santri putri beberapa badhe dibeto, tapi karena siang tadi sudah lempoh Bu mengadakan lomba apa itu, beberapa lomba di lembaga kami, jadi wis gak leren, wis angkat tangan. Nggih, alhamdulillah. Semangat nggih? Nggih. Mundut kawat damel tali sumur. Sing semangat kula dongakne panjang umur, amin. Amin Allahumma amin. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para bini sepuh, terutama Bapak Ketua RT, ada juga Bapak Palembang sinten Pak? Pak Rusdi, ugi Bapak Toyo, alhamdulillah. Yang sepuh-sepuh meskipun jabatannya sudah semua purna, tapi inilah jimat-jimat yang kita punya untuk lingkungan sini, alhamdulillah. Ibu-ibu juga yang sudah rawuh, yang sudah mengalokasikan waktu malam hari ini di RT 03 RW 1 lingkungan Kerajaan Patokan, Situbondo, Kecamatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Rahimani wa rahimakumullah, mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kok pede omong Jawa, ada yang bisa Jawa Ibu? Wonten Pak. Wonten nggih, Masya Allah, Masya Allah. Malah kula lek Madura mengke dicampuri sithik-sithik mboten napa-napa nggih. Masya Allah. Kula niki awon tanpa rupa ngeten niki anu Bu, keturunan Timur Tengah. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Sanes Arab ya. Sanes Arab. Lolek dia mengarab. Anak-anak kula niku kados Arab doan. Sing
lanang ganteng-ganteng soalnya lanang, sing wedok nggih ayu soalnya namung setunggal ayu. Tepangaken nami kula wau sampun disebat dateng Ibu Ayu Hari Pranoto karena ngelola santren namanya Alfiros, ketarah asmo Hari Alfiros. Jadi mengelak ten televisi, ten pundi, waduh televisi. Rumiyin Bu, wonten TV Situ Bondo niku. Saniki pun boten wonten Situ Bondo TV, wonten channel piyambak Rumah Tafid Alfiros. Nama Hari Alfiros ketarah ngaten. Awan-awan ngaten, istri kula gangsal anaknya. Mana? Istrinya satu. Kaget nih Bu ya. Ada yang tanya, Ustadz katanya dalam syariat Islam itu maksimal 4, kok Ustadz 5 gitu. Istri saya 5 anaknya 5 Bu. Tadi Pak Rusdi pamer ten kula anaknya 4. Oh, dalam hati menang aku cek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang non muslim ya Bu? Ada. Selamat malam Pak RT non muslim. Masya Allah. Salam sejahtera. Nasrani Pak? Alhamdulillah. Saya punya teman Nasrani Koko di dekat pesantren sana, toko bangunan. Dia sangat konsen dengan agama milah Ibrahimiyah, milah Ibrahim. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu satu akar milah. Iya, Kristiani itu satu milah dari agama Ibrahim yang sampai sekarang. Jadi sebenarnya satu rumpun, begitu. Untuk urusan kemasyarakatan, urusan bertetangga itu tetangga itu punya hak ketetanggaan. Kalau sesama muslim ada hak saudara muslim, kalau punya kekerabatan punya hak 3. Hak kekerabatan, hak sebagai sesama muslim, dan hak sebagai tetangga. Kalau non muslim masih tetangga punya hak untuk saling melindungi, untuk saling menjaga, untuk saling bekerja sama dalam kapasitas hak sebagai sesama tetangga. Begitu ya. Jadi kalau kurban itu, kalau misalkan lingkungan sini motong sendiri biasanya ya Pak Pak Rusdi, motong sendiri sini ya, itu semua semua diaturi, semua dibagiin, itu semua dibagiin. Kalau zakat tidak bisa karena zakat itu sudah tertentu asnafnya, 8 asnaf. Kalau zakat fitrah juga khusus peruntukannya, tetapi yang namanya kurban itu diratakan. Meskipun non muslim masih dalam lingkup tetangga, masih dalam lingkup pertemanan, itu ada hak. Bapak Ibu sekalian, tadi di depan kita buka dengan satu ayat, 2 ayat sebenarnya, 2 ayat Ali Imran 133 dan 134. Al-Quran itu, makanya saya tanya tadi ada yang non muslim, ada. Al-Quran itu hudal linnas, manfaatnya, peruntukannya untuk manusia, tidak dipilah apakah manusia muslim ataukah tidak muslim. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, di dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, paugeran kanggo menungso. Sopo wae, siapa saja yang merasa manusia itu bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim, orang Islam itu kalau berpedoman dengan Al-Qur'an sing leres Pak, itu menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Tidak hanya alam itu isinya, tidak hanya manusia, ya tumbuhan, ya wereng, ya rumput, ya hewan, apalagi manusia, sesama manusia. Bahkan Nabi memberikan kriteria yang terbaik
bagi manusia itu adalah khairun nas, yang terbaik bagi manusia. Manusia terbaik itu adalah anfa'uhum linnas, bukan al muslim, bukan. Jadi di sini masya Allah Pak Hari non muslim tetapi bermanfaat bagi manusia di lingkungan RT 01 RW pinten Pak? RW 1 RT 03 RW 1, masya Allah, lingkungan kerajaan. Ini bukti sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu membuktikan. Jadi meskipun muslim, Pak Hari tidak muslim atau ibu siapa, kriterianya adalah yang terbaik di antara manusia itu adalah anfa'uhum linnas, mereka orang-orang atau manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ukurannya itu Pak. Nah itu dawuh Kanjeng Nabi niki pun mboten ngarang. Itu faktual. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau dawuh tidak atas dasar hawa nafsu, tidak atas dasar ngarang, begitu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali atau bahwa yang disabdakan, yang diaturkan, yang dibicarakan oleh Nabi itu adalah petunjuk atau semata dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kita pegang dalam konteks halal bihalal. Khusus orang-orang muslim diberikan support oleh Allah melalui Al-Quran. Tadi kita bacakan Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menyongsong menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hari ini apa? Sabtu ya Pak? Jumat kemarin pagi saya di Aula Elizabeth itu halal bihalal. Saya cerita Bapak Ari Ginanjar, pendiri ESQ itu emotional spiritual quotient, ini pernah iseng Pak dengan memakai ChatGPT. Ini teknologi tinggi sekarang, pakai artificial intelligence. Jadi kayak semacam Google tetapi lebih canggih lagi. Ini yang muda-muda pastinya tahu. Kalau yang sepuh pokoknya tahu krungu gitu Pak. Tahu krungu sudah. Itu menanyakan ke artificial ke ChatGPT itu luasnya galaksi Bima Sakti berapa, dihitung, dijawab. Kemudian galaksi Bima Sakti di mana bumi, planet-planet ini mengitari matahari itu satu galaksi, satu apa? Bukan galaksi kalau itu satu lingkar ini namanya. Saya bukan orang IPA. Nah nanti satu lingkar matahari yang dikelilingi oleh planet 9 itu dengan bintang-bintang yang mengitarinya itu nanti membentuk matahari baru, membentuk gugusan baru namanya galaksi, begitu, galaksi Bima Sakti. Kemudian Bima Sakti yang lain itu sangat banyak sekali juga di langit itu. Ini langit dunia Pak. Padahal Allah menginformasikan sab'as samawat, langit itu 7 lapis langit. Sedangkan langit dunia saja sampai hari ini ahli fisika yang paling buta sekalipun tidak bisa menghitung luas ruang dan volume langit pertama dunia itu. Nah surga itu seluas langit dan bumi, langit semua langit. Berarti terdiri dari 7 lapis langit. Tidak bisa kita bayangkan, tidak usah dibayangkan, dan tidak perlu dibayangkan karena itu akan pusing kita. Tidak nyampe Pak, tidak nyampe. Tadi ChatGPT untuk menghitung langit pertama saja nggak mampu sudah, nggak mampu. Jawabannya kemudian Allah Maha Besar, hanya itu jawabannya. Allah Maha Besar yang menciptakan sedemikian besarnya alam semesta.
Nah, Islam itu rahmat atau pemberi kedamaian kepada seru sekalian alam. Jadi meskipun nanti manusia berkesempatan di planet Mars sekalipun juga dilarang berbuat kerusakan. Bumi, ya, bumi dikelola dengan benar. Kalau orang tani itu istilahnya lahan itu tidak boleh dibongkor, tidak boleh dianggurkan, itu tidak boleh, harus dikelola, dimanfaatkan, itu harus dikelola, dimanfaatkan, tidak boleh dieksploitasi, dirusak, dibuat jurang, ditambang dan tidak ada rehabilitasi, semacam itu tidak dibenarkan. Bersegera, wasari'u, kalian bersegeralah menggapai ampunan dari Rabb kalian. Itu syarat masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah seseorang, bukan kalau dia sudah sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam sudah pasti masuk surga. Tidak, Pak. Bahkan kalau mau dihitung, Bapak Ibu sekalian, orang begitu lahir sudah ibadah, sampai umur tua meninggal tidak ibadah. Itu kalau mau dihitung pahala kan banyak, ya, beramal 1 biji tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabang berbuah 100 dan seterusnya. Ini pahala per item bisa diurai sedemikian rupa. Ini kita gambarkan orang baru lahir ceprot sudah ibadah, kan tidak mungkin. Tapi kalau seandainya ada seperti itu pun, jumlah pahala yang dikumpulkan selama hidup, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelah biji mata saja ini tidak imbang, Pak. Masih besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga kalau mau ditukar, kalau mau hitung-hitungan dengan Allah, pahala sepanjang hidup itu beribadah itu masih tetap tidak nutut. Maka yang memasukkan manusia ke dalam surga itu bukan banyaknya dia beribadah, bukan banyaknya pahala yang dikumpulkan, tetapi semata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Ibunda Aisyah di malam Qadar, di Lailatul Qadar itu kan malam yang paling mustajabah, di mana malam itu kalau orang beribadah dilipat gandakan khairun min alfi syahr, melebihi 1000 bulan. Itu kan waktu yang sangat strategis sebenarnya, Pak. Ya Rasulullah, kalau saya merasakan mendapatkan malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku panjatkan kepada Allah, aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata Rasul tidak menyarankan, hai Aisyah, mintalah Alphard seri terbaru. Tidak. Mintalah pemukiman yang ada di RT 3 RW 1 lingkungan kerajaan patokan. Tidak juga. Tetapi yang paling emas, yang paling bernilai, yang patut diminta di malam di mana malam itu sangat istimewa adalah permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afun, ya Aisyah qala Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha memberi maaf, Engkau suka dengan prosesi permaafan, Engkau suka memaafkan, Engkau suka dengan orang-orang yang saling memberi maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Berarti Bapak sekalian, yang paling berharga di dalam hidup kita itu adalah apabila Allah mengampuni kita. Karena kalau sudah Allah mengampuni kita, maka tidak ada lagi dosa-dosa, dan itu prasyarat manusia untuk bisa memasuki jannah atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah merasa kadung sepuh belum bisa baca Al-Quran yang muslim, tidak perlu berkecil hati. Tetap kalau mau berupaya, berupaya. Yang dinilai oleh Allah itu bukan
bukan hasilnya, tetapi niat dan usahanya. Saya sering katakan Bapak sekalian, di tempat saya itu pondok tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Kita kasih masukan kepada siapapun yang sepuh-sepuh sekalipun, kalau ingin mendapatkan status di sisi Allah sebagai hafidh atau hafidhah, itu meskipun sekarang belum bisa baca alif ba ta sekalipun, niatkan berangkat ke toko, ke pasar Mimbaan, beli Iqra atau beli turutan, niatkan akan menghafal Al-Quran meskipun step awalnya baru mau beli Iqra, mau baru mengenal alif ba ta. Seandainya ini berangkat ke pasar Mimbaan, di tengah jalan diserempet becak misalnya Pak, misal, tapi naudzubillah gitu, diserempet becak, terus kemudian kaget, sebenarnya nggak luka nggak apa, karena punya penyakit jantung, kaget, kemudian sakit, terus kemudian sampai terjadi Allah panggil misalnya, dengan niat tadi mau beli Iqra atau turutan, apa namanya turutan itu, iya Iqra, untuk menghafal Al-Quran, itu Pak bisa jadi sesuai dengan ketulusan niatnya, keikhlasan niatnya, bisa jadi kematiannya, status kematiannya dianggap oleh Allah sebagai seorang hafidhul Quran, sebagai seorang hafidh Quran. Seperti itu loh Pak. Jadi tidak ada kata terlambat kalau belum bisa baca. Ini contoh yang paling naif itu, seperti itu. Kenapa saya berani menyampaikan seperti ini? Karena Nabi SAW dawuh memberikan satu cerita, Pak. Ada orang membunuh 100 orang, gali bahasanya orang Jawa Tengah itu gali, wis pokoknya premannya preman, sudah membunuh 100 orang, kemudian tanya kepada seorang alim, apakah saya kalau bertobat masih Allah terima taubat saya? Oh tentu. Apa yang menghalangi taubatnya? Apa yang menghalangi Allah untuk menerima taubat hambanya? Allah Maha menerima taubat. Kalau begitu ajari saya supaya Allah menerima taubat saya. Baik, kalau begitu kamu harus pindah dari kampungmu. Kamu pindah ke kampung Sonono, di kampung orang-orang yang menyembah Allah, bukan kampung asalmu yang memang kampungnya kampung gali Pak, di sana itu. Di sana itu ada kampung gali. Dan jangan pulang kamu, jangan balik. Oh baik, kemudian berangkat Pak orang ini, berangkat. Qadarullah di tengah jalan, di perjalanan, bukan di tengah jalan, di perjalanan, tidak tahu kena apa meninggal. Ini yang cerita Nabi SAW, dengan saya urai dengan bahasa yang gampang saja. Kemudian dia meninggal, turunlah dua malaikat yang saling berebut. Jadi rohnya seseorang itu, kalau rohnya seseorang itu orangnya soleh, itu bagiannya malaikat rahmat. Dia akan dibawa ke tempat kedamaian, ke tempat alam barzah yang menyenangkan, dibukakan jendela-jendela surga, sehingga yang ada adalah kesejukan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, sehingga sepanjang di alam barzah itu merasakan seperti semalam, seperti malamnya pengantin baru saja. Ada yang belum menikah nih, pasti sudah menikah semua yang sudah. Kalau manten baru itu gimana sih? Loh, tiba-tiba sudah subuh deh. Seperti itu, tiba-tiba sudah subuh. Ini kalau ruhnya orang soleh, orang yang diterima ibadahnya, orang yang diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini tadi statusnya kan belum jelas menurut pandangan para malaikat. Kemudian turun juga dua malaikat tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab itu adalah yang ngurusi para orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di sisi Allah. Orang-orang orang-orang yang jubek-jubek lah begitu menurut Allah. Maka kalau orang ini matinya su'ul khotimah, mati di dalam keburukan, statusnya dia masih buruk, kemudian dibawa oleh malaikat azab ini untuk ditempatkan di alam barzah, di tempat yang mengerikan, dibukakan jendela-jendela neraka, tembus, belum disiksa Pak, tetapi sudah tersiksa luar biasa di alam barzah, di alam penantian, tidak tahu berapa juta tahun, tersiksa selamanya, selama sampai sebelum kiamat, sebelum dibangkitkan kembali di hari kiamat.
Nah, orang yang tadi sudah berangkat mau bertobat, mau beribadah di kampung pertobatan itu, akhirnya berebut ini, engkel-engkelan, eker-ekeran, malaikat rahmat dan malaikat azab. Oh, ini bagian saya, kata malaikat rahmat. Karena dia sudah berniat, sudah dia berupaya ingin berubah, ingin bertaubat pada Allah. Oh, enggak bisa, mat. Ini meskipun sudah berniat, dia loh belum melakukan apa-apa, dia belum nyampe aja belum, apalagi belajar agama di sana, apalagi beribadah belum. Ini bagian saya. Kemudian Allah berkenan menurunkan lagi satu malaikat sebagai penengah, ya berbentuk atau berwujud seorang laki-laki. Kemudian atas bimbingan Allah, malaikat ini memberikan pengadil, wes ini saja, nggak usah acara, nggak usah bertengkar. Ini sekarang diukur saja, titik dia geletak di sini ini dengan kampung yang mau dituju, dengan kampung yang sudah ditinggalkan, jauh mana. Nanti kalau dia lebih dekat ke kampung yang akan dituju, maka dia bagian malaikat rahmat. Tetapi kalau lebih dekat dengan kampung yang ditinggalkan, bagian malaikat azab. Begitu Pak, diukur Pak, kemudian Bu, diukur. Kok yo perlu nih malaikat ngukur. Diukur. Lah, ternyata lebih dekat hanya sejengkal, lebih dekat ke kampung yang mau dituju. Maka disepakati ini bagian malaikat rahmat. Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosanya meskipun belum punya pahala. Nah, ini loh Bu, kuncinya tadi. Yang memasukkan surga, dalam surga bagi seseorang ini bukan kok dia sudah haji berkali-kali. Maka tadi Pak Rusti, saya sudah haji Pak. Oh belum, nggak masalah, nggak masalah. Bukan syarat masuk surga itu naik haji, bukan syarat. Tetapi syarat masuk surga adalah ketika Allah mengampuni. Maka perintahnya tadi wasari'u, segeralah menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya itu yang perlu di breakdown. Caranya ini nanti yang perlu diurai. Nggak cukup kalau malam hari ini kita 3 SKS saja. Untuk SKS berikutnya undang lagi di kapan-kapan. Oke. Nah, ini tadi kemudian ternyata Bapak sekalian, Rasul menginformasikan di dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa diam-diam Allah itu menyuruh bumi seberang untuk maju, bumi yang mau dituju untuk mengkeret maju, dan memerintahkan bumi tempat kampung yang ditinggal itu untuk mundur gitu. Sehingga ketemunya dia lebih dekat. Berarti padahal dia itu tidak di tengah-tengah. Berarti dia itu tadi masih dekat dengan kampung yang ditinggalkan. Ini ada rumus lagi, berarti Allah itu adalah Maha Rahmat, Maha Rahim. Tadi pagi kita kajian subuh rutin Pak. Kalau Sabtu itu kita kajian subuh. Ada hadis qudsi, Allah dawuh melalui Kanjeng Nabi SAW bahwasanya apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan menyambut dengan sehasta. Kalau hambaku mendekatiku dengan jarak atau dengan kuantitas sehasta, maka aku mendekat ke dia itu lebih dekat sedepa. Kalau sehasta tadi cuma sepa. Kalau sedepa 2 gitu. Apabila hambaku menujuku dengan berjalan, maka aku menyambutnya dengan berlari-lari kecil. Ini diaplikasikan dalam kasus ini tadi. Dia berupaya untuk bertaubat, berupaya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menuju Allah itu maksudnya ke Baitullah, ke Ka'bah, tidak. Tetapi menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyambut lebih dari upaya yang dilakukan ternyata. Allah tidak saja welcome begitu, tidak saja merentangkan tangan untuk ayo sudah ada, tetapi Allah justru memfasilitasi. Gampangane kon gunaku lek gak duwe sangu gak duwe sangu kon tak sanguni atau tak jemput begitu. Itu Allah.
Posisinya seperti itu. Maka ketika Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, supaya kita menuju atau menggapai ampunan Allah, supaya kita bergegas, bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang dilakukan, maka dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, diterima taubat kita, kemudian tempatnya di surga. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita seperti itu, belum cukup, bukan tidak cukup, belum cukup. Karena manusia itu kedunungan dosa itu terhadap dua hal. Dosa hakullah, yang kita melanggar haknya Allah. Yang Islam disuruh sholat tak sholat, disuruh haji sudah mampu tak berangkat haji, disuruh puasa padahal tidak ada uzur syar'i tidak puasa. Ini melanggar hak Allah, dan itu dosa-dosa seberapapun kadarnya. Kalau dosa seperti itu adalah dosa kepada Allah, cara taubatnya cek gampangnya. Satu, menyesal. Kedua, berazam atau beriktikad kuat untuk tidak mengulangi. Dan ketiga, menyusuli atau melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Cukup seperti itu, tetangga tidak tahu, mertua tidak tahu, teman tidak tahu, sejawat tidak tahu, selesai Pak. Tapi kita kedunungan juga dosa kepada hakul adami, yang melanggar hak sesama manusia. Itu permasalahannya. Apalagi terkait dengan hutang piutang. Tapi alhamdulillah di lingkungan sini orangnya sudah nggak perlu hutang semua kayaknya. Lihat tampang-tampangnya, tampang-tampang bukan orang-orang yang suka berhutang. Amin Allahumma amin. Kalaupun sudah terlanjur hutang, mudah-mudahan segera dimampukan oleh Allah untuk menyelesaikan hutangnya. Amin Allahumma amin. Atau kalau sudah punya hutang dan sepertinya berat untuk mengembalikan, mudah-mudahan yang menghutangi lupa akan piutangnya. Ya janganlah, tetap ya. Menggok sedikit Bu. Kalau jenengan diutangi teman, diutangi siapa-siapa, janji 1 bulan. Ternyata molor, nggak karuan. Kalau ditanyain, ditagih, malah ngajak tukaran, ada apa enggak Bu? Ada. Banyak. Ini kasus umum ini. Ya, kabar gembiranya, iya malah lebih galak yang ditagih malah. Harusnya yang nagih ini yang lebih galak, harusnya tip kolektornya ini harusnya. Tapi yang terjadi rata-rata seperti. Tapi kabar gembiranya Bu, kabar gembiranya bagi orang yang dikemplang hutangnya. Kalau orang menghutangi orang dengan niat memang ta'awun, dengan niat menolong, membantu, lillah, tidak usah pakai embel-embel sekian persen, tidak usah mengharapkan nanti kalau dibayar dikasih embel-embel, tidak usah mengharapkan. Dari versi yang memberi hutang, dari versi yang berhutang dituntun oleh agama Allah, oleh Islam, kalau mengembalikan itu ya lebih ono begitu. Tetapi tidak boleh diakatkan oleh yang memberi hutang. Nah sekarang kalau hutang, pahalanya orang memberi hutang sebelum kita ke permaafan tadi. Orang kalau memberi hutang Bapak, misalkan 1 juta, janji seminggu ya, sekarang tanggal 13, besok 13 minggu, depan tanggal 20 mau dikembalikan. Iya. Nah, asalkan dia ikhlas memberikan pinjaman, menolong saudaranya, setiap hari Pak, setiap hari selama belum jatuh tempo tadi itu, Allah menghitung yang memberi hutang itu sedekah sejumlah uang yang dipinjamkan. Sedekah Pak. Lah kita kadang kalau sholat Jumat atau kemana mau masukkan buka dompet, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang abu-abu yang 2000 Pak yang dikeluarkan. Sedekah, infak. Lah orang memberi hutang itu statusnya sedekah bulat, bukan hanya permisalan, tidak. Sedekah 1 juta setiap hari, 1 juta sampai tanggal berapa? 20. Oh, sekarang 13 besok. 20. 1 juta terus. Ketika tanggal 20 dikembalikan, ini Mbak terima kasih. Karo gowo-gowo. Kok repot-repot toh Mbak, aku gak njaluk ini. Enggak Mbak, iki kalirku. Itu boleh Pak, boleh.
itu berarti sudah sedekah 7 berapa? Ya 7 juta Pak, sedekah 7 juta. Kita Pak, ada masjid dibangun, ada gereja dibangun, ada pembangunan jalan, nyumbang, misalkan ada sirkular beredar, ya paling lihat atasnya, ada atasnya 200.000, 150.000, ya aku tengah-tengah adalah 175.000. Seperti itu. Kebiasaan kita seperti itu. Lah ini Pak, duit balik kita dapat catatan sedekah 7 juta. Ustadz gak gampang Ustadz, 1 juta ya kalau kembali, kalau enggak kembali Bu, molor hari akad depan mau dikembalikan ternyata enggak ada kabar sampai jam 4 sore, waduh alamat. Kemudian molor, enggak ada WA, enggak ada omongnya, wis benesik tante ini sesuk 1 hari, molor 1 hari, itu sedekahnya oleh Allah dilipatkan 2 kali. Jadi hari setelah jatuh tempo itu nilai sedekahnya 2 kali lipat dari nilai yang dipinjam. Ada Bu yang hanya molor sehari, seminggu ada, sebulan, setahun. Kita perbaiki hati kita Bu. Yang sudah setahun, ya Allah terimalah, sabarkanlah aku untuk menunggu, terus menunggu. Meskipun sudah 1 tahun, hitung saja Bu, 3 juta kali setahun kali 365 hari, tinggal hitung itu pahala sedekah, Masya Allah. Habis ini nanti kalau masih punya piutang di luar, wis ojo dibalik itu. Seperti itu Bu. Jadi kabar gembira ini untuk inilah basyira wa nadhira. Agama itu memberikan kabar gembira kepada umat manusia. Di antaranya seperti ini, sudah jangan susah. Kalau dikemplang orang, utangnya tidak dikembalikan, kabar gembiranya seperti ini. Seperti itu agama Pak.